Halo sahabat religi, kembali lagi bertemu dengan saya Kak Tessa Justisia dalam acara kita Bincang Satria dengan tema Drakor, diskusi rutin anti korupsi. Bincang Satria Kemenak Sahabat religi, hari ini kita menghadirkan seorang bintang tamu, Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Siapa dia? Siapa? Pasti banyak sahabat religi yang sudah tahu beliau. Beliau adalah Bapak Haji Agus Radiman. Selamat pagi Pak Haji. Pagi Tessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah baik Tessa. Tessa gimana? Sehat toh? Sehat juga Pak Haji. Apalagi berdampingan dengan Pak Haji. Wes mantap. Terima Oke Pak kasih. Haji, terima kasih banyak Ya. telah meluangkan waktunya hari ini Pak Haji. Nggih, sama-sama. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Haji bisa perkenalkan diri lebih jelas lagi, karena kita siapa tahu memiliki penonton baru atau tidak, kita juga memiliki pengidola tambahan buat Pak Haji. Fans ya. Iya, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih sahabat religi. Perkenalkan saya Agus Radiman. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Dan sudah berjalan mungkin sekitar 5 tahun sekarang ini ya. Sesungguhnya saya ini kan pelaku lama ya. Karena Tessa, saya di sini sudah mulai tahun 2008 sesungguhnya. 2008 dulu sampai 2013. Kemudian kami mutasi ke Gianyar. Dari Gianyar balik lagi ke Kelungkung. Karena saya kepingin dekat selalu dengan istri gitu loh. Romantis Pak Haji. Harus seperti itu ya Pak ya, sebagai seorang suami. Kita bikin romantis. Iya, lupa lagi Pak. Tambahan lagi deh, beliau ini merupakan artis dari Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung ya Pak Haji ya. Artis, penyanyi kita, penyanyi profesional kita di Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Dan sering banget mengeluarkan album, lagu atau apa, keren sekali Pak Haji. Baik Pak Haji, untuk bincang-bincang kali ini kita akan sedikit berbicara yang berkaitan tentang gratifikasi Pak Haji. Siap. Ya Pak Haji ya. Apalagi tahun ini kan sudah mau memasuki ajaran tahun baru Pak Haji ya, dalam pendidikan. Di mana Kementerian Agama sendiri juga memiliki lembaga pendidikan yang di bawahnya itu ada MII Pak ya. Ada madrasah lah gitu. Madrasah yang dibawahi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kemenak Kelungkung RI. Nggih. Pak Haji, begini Pak Haji. Kemarin pada tanggal 16 Mei 2024 itu KPK kan mengeluarkan SE nih Pak Haji, surat edaran. Surat edaran terkait dengan gratifikasi. Larangan gratifikasi. Yaitu surat edaran nomor 7 tahun 2024. Iya. Boleh dijelaskan sedikit sih Pak Haji, apa sih yang melatar belakangi KPK itu mengeluarkan surat edaran tersebut? Iya. Baik, terima kasih Tessa. Jadi keluarnya SE tersebut bisa jadi dilatar belakangi karena proses penerimaan peserta didik baru di sekolah itu memang sangat rawan adanya gratifikasi, terutama di sekolah-sekolah favorit ya. Nah, sekolah-sekolah favorit itu kan menjadi tujuan para siswa dan termasuk orang tua siswa untuk bisa sekolah di sekolah tersebut. Nah, karena sekolah yang mencari sekolah, siswa yang mencari sekolah, otomatis terkadang sekolah itu diburu oleh ribuan siswa. Sementara kuota kapasitas dari sekolah tersebut kan ya mungkin tidak memadai untuk sebanyak itu. Kan paling banyak kalau untuk penerimaan siswa baru itu katakanlah 100 lah, katakanlah 100. Sementara kalau yang mendaftarkan diri ke sekolah tersebut itu lebih dari 100, bahkan berkali lipat sampai 1000, di sini letak rawannya adanya gratifikasi. Jadi KPK dari pengalaman, dari fakta yang sudah ada, dari situlah KPK mengeluarkan SE tentang larangan gratifikasi dalam proses PPDB di sekolah maupun madrasah.
Jadi kan karena kuota misalkan 100 sementara yang daftar 1000, maka ada anak-anak yang seharusnya dari segi kompetensinya dia, dari skillnya dia itu juga seharusnya masuk, tetapi ya karena kemudian mungkin ada orang yang dalam tanda kutip memaksakan diri yang meskipun kompetensinya kurang, nah titip bahasanya lah begitu, titiplah anak saya, titiplah ponaan saya, titiplah saudara saya, begitu akhirnya masuklah. Sementara anak-anak yang sebenarnya secara administrasi dia harus masuk tersisihkan. Nah itu yang melatar belakangi tentang essay tersebut. Nah terkait kemudian pemerintah kemudian membuat sistem bahwa tahun-tahun sebelum ini kan terutama di Dinas Pendidikan itu penerimaan siswa baru itu berdasarkan zona. Iya. Berdasarkan zona. Nah, tetapi pada kenyataannya bisa jadi ada terkadang meskipun itu berdasarkan zona, ada aja orang yang seharusnya tidak mendaftar di situ, mereka mendaftar di situ. Ya, dengan catatan yang tadi itu karena sekolah ini memang sekolah favorit. Itu barangkali saya yang melatar belakangi essay tersebut. Gitu. Iya Pak, jujur sekali sih juga Pak ya, saya selaku orang tua juga berpikiran akan menyekolahkan anak di tempat yang favorit juga. Betul, iya. Nah Pak Haji, ini kan ada terkait zona nih Pak Haji ya. Iya. Zona yang dimana setiap wilayah atau tempat tinggal harus sesuai dengan sekolahnya yang telah ditentukan. Betul. Nah, dan sering sekali kita mendengar seperti kata Pak Haji itu jasa titip Pak Haji. Dulu mungkin saya juga tidak memungkiri kalau dulu juga saya pernah just tip gitu anak saya, tolong dong dia. Pak anak saya biar bisa di sini. Gimana sih Pak Haji menanggapi hal tersebut? Baik, untuk zona itu sesungguhnya di madrasah khususnya di Bali itu tidak ada. Tidak ada. Untuk madrasah itu sistem zonasi itu tidak ada. Jadi madrasah di Kelungkung secara khusus di Bali itu tidak ada istilah zona untuk madrasah loh ya. Kalau mungkin sekolah umum itu tetap berlaku. Sekolah di kelompok ini atau di sekolah ini harus menerima yang hanya di wilayah sekitarnya kan begitu. Nah, sementara di madrasah ini ya kita melihat bahwa pertama karena madrasah itu barangkali belum begitu banyak sekolahnya. Di Bali ini, terutama di Kelungkung kita hanya memiliki 5 madrasah. 5 madrasah ini 1 MA, Madrasah Alia, 1 MTS, Madrasah Sanawiyah setingkat SMP, kemudian 3 MI, Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, dan 1 lagi adalah RA, sekolah setingkat TK gitu ya. Nah karena keterbatasan jumlah ini juga, maka di Kabupaten Kelungkung ini tidak ada lagi istilah zona. Bukan hanya di sebatas di Kelungkung, bahkan dari luar kabupaten pun bisa mendaftar di tempat ini. Sebagai contoh, MI Kelungkung itu menerima siswa yang dari Kabupaten Gianyar. MTS Hasanuddin menerima siswa yang dari Karangasem. Apalagi umpamanya MA di Ponorogo karena sudah setingkat aliyah, itu dia menerima dari Denpasar, dari Buleleng, bahkan dari luar Pulau Bali pun itu menerima. Karena memang semakin tinggi sekolah itu biasanya semakin tinggi pula peminatnya dari luar daerah. Sehingga untuk sistem zona tidak ada dan sekaligus di sini ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit ya. Tidak ada sekolah favorit. Sekolah favorit itu biasanya siswa mencari sekolah. Kalau di sini masih sebatas sekolah mencari siswa. Itu bedanya ya. Sekolah mencari siswa. Sehingga urusan gratifikasi jasa titipan itu kayaknya ya hampir tidak ada. Tidak ada, Pak. Karena memang kita ini masih membutuhkan siswa, bukan siswa membutuhkan sekolah, gitu loh. Jadi di Kelungkung itu masih aman untuk itu. Insya Allah aman. Kami pastikan itu tidak ada lagi sistem gratifikasi di Kabupaten Kelungkung untuk madrasah. Ya latar belakangnya tadi itu. Kita pertama
memang masih mencari siswa. Yang kedua kita tidak punya sekolah favorit. Sekalipun kita tidak masuk sistem zonasi gitu kan. Nah itu mungkin Tessa. Semoga saja tidak ada seperti itu Ya, Bapak ya. iya. Tapi kalau semisalnya nih Pak, Ya. kita kan tidak tahu. Mungkin kuota yang tahun lalu siswanya sedikit. Ya. Dan siapa tahu mungkin untuk tahun ini siswanya melebihi prediksi Ya. dari panitia. Ya. Nah Bapak, untuk bidang pendidikan Islam sendiri, ada nggak persiapan khusus Pak? Untuk menghindari trik-trik ataupun kecurangan dalam PPDB tahun 2024 ini supaya tidak terjadilah atau mungkin Ya. bisa ditanggulangi terlebih dahulu lah biar itu tidak terus masuk ke dalam wilayah pendidikan di bawah Kementerian Agama sendiri. Oke. Baik, yang pertama tentu kewajiban kita mensosialisasikan SE dulu ya. Bahwa apa yang disampaikan dari SE tersebut tentang larangan gratifikasi kita tetap akan mensosialisasikan ke madrasah-madrasah yang ada. Yang kedua, seandainya itu terjadi bahwa lonjakan peminat siswa yang sekolah di satu madrasah di sini, maka misalkan begini ya. Yang paling itu adalah di tingkat MI. Tingkat MI itu dulu pernah ada istilahnya membludak lah. Yang daftar ke madrasah ibtidaiyah baik yang di sini yang MII maupun yang di MIN itu luar biasa banyak gitu ya. Tetapi alhamdulillah mereka masih bisa tertampung. Ya, masih bisa tertampung sekalipun dengan jumlah kelas yang gemuk. Kan idealnya dalam satu kelas itu idealnya itu siswa itu hanya ada 25 sampai 30. Tetapi saat itu karena begitu membludaknya siswa sehingga dengan terpaksa bisa menerima siswa dalam satu kelas itu 40. Itu sebenarnya tidak ideal, tetapi apa boleh buat karena kita tidak punya lagi lokal untuk kelas sehingga ya salah satunya ya dengan cara menggemukkan dalam satu kelas itu terdiri dari 40 orang. Nah, tetapi kemudian dengan latar belakang itu 2 tahun lalu kami menginisiasi bagaimana sekolah-sekolah atau siswa-siswa yang tadinya mendaftar di madrasah ibtidaiyah ini menjadi tidak terlalu membludak. Nah, kebetulan bahwa madrasah di Kelungkung ini yang mendaftar itu bukan hanya dari wilayah Kecamatan Kelungkung, tetapi dari Kecamatan Dawan, di Kecamatan Banjarangkan meskipun sedikit. Nah, kami kemudian mencoba mendekati masyarakat yang ada di Kecamatan Dawan. Karena di Kecamatan Dawan itu di Kampung Kusambe itu kan punya kemungkinan untuk dibuka satu madrasah. Sehingga yang tadinya mereka daftar di MIN atau di MII, kalau sudah ada di sana mereka akan sekolah di sana. Dan itu ternyata itu yang menarik. Ternyata apa yang kami harapkan itu sudah dicita-citakan oleh masyarakat di sana. Karena apa? Karena orang tua itu merasa keberatan sebenarnya harus mengantar jemput anaknya masuk di gel-gel yang ada sekarang madrasah maupun di Kelungkung. Seandainya ada madrasah di tempatnya mereka pasti kan tidak terlalu jauh. Nah, alhamdulillah rupanya apa yang dicita-citakan terwujud. Tahun lalu kita sudah mendirikan madrasah baru. Ini satu solusi untuk bagaimana supaya dalam satu sekolah itu tidak terlalu membludak. Sehingga sekarang di Kelungkung ini ada 3 madrasah setingkat SD. Yang satu adalah ada di Kusambe di Kecamatan Dawan. Sehingga anak-anak yang tadinya sekolah ke MIN Kelungkung di Gel-Gel atau ke MI di Kelungkung mereka sudah bisa bersekolah di tempat mereka. Itu salah satu siasat kita. Nah, kemudian untuk tingkat-tingkat MTS itu rupanya memang sampai saat ini masih bisa diantisipasi. Artinya ketika meluber pun itu kita masih bisa mengantisipasi karena hampir setiap tahun rata-rata peminatnya itu ya bisa ditanggulangi dengan kelas yang ada. Dengan kelas yang ada. Satu lagi barangkali memang ada kecenderungan di Kelungkung ini untuk madrasah ketika mereka sudah lulus dari MI tingkat SD itu mereka lebih banyak orang tuanya
menyekolahkan atau anak itu melanjutkan ke pondok-pondok pesantren. Sehingga ya segitu-gitu aja kebanyak dari tiap tahun itu. Paling lebih tidak terlalu banyak, bisa diantisipasi. Malah tahun lalu agak sedikit berkurang peminat yang baik yang ke MII maupun yang ke MIN. Jadi itu penyebab, sehingga untuk saat ini di Kelungkung ini boleh dikatakan aman. Gitu. Baik dari segi pendaftaran siswa ke satu sekolah, ke satu madrasah, ya, ataupun sekolah itu sendiri ketika nanti ada ya pembludakan, kegemukan ini masih bisa diantisipasi dengan menambah jumlah siswa di kelas gitu kan. Gitu loh. Ya. Iya, apalagi gini loh Pak ya, Pak Haji. Kita kan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Kabupaten Kelungkung sendiri memiliki satu pulau yang itu Pak Haji. Itu gimana Pak Haji cara mengantisipasinya? Apakah di sana memang sudah disediakan juga? Belah ini kita sudah menjajaki itu desa sekitar 3 tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di Nusa Penida ini itu memiliki madrasah. Tapi rupanya masih terkendala satu tempat ya. Karena kalau untuk madrasah itu memang kita harus punya tempat dulu minimal, ada gedung 3 sampai 6 lokal gitu kan. Kemudian ada gurunya, ada sebagainya. Dan di sana itu untuk tempat itu yang belum bisa disediakan oleh masyarakat di situ. Karena memiliki istilahnya tanahnya terlalu kecil, penduduknya pun memang belum terlalu banyak yang Muslim. Sehingga mereka untuk tingkat SD masih memilih sekolah umum ya. Tapi nanti ketika mereka sudah dari SD itu sudah seperti yang saya sampaikan, ada yang ke sini ke MTS Hasanuddin, tapi juga ada yang langsung dipondokkan ke luar Bali, entah itu mau ke Lombok, entah itu ke Jawa begitu. Nah itu. Jadi sampai saat ini di Nusa Penida belum bisa kita mendirikan madrasah karena terkait dengan lahan yang harus dipergunakan untuk madrasah tersebut. Tapi pasti terus diusahakan Pak ya, iya, untuk pemerataan Pak jelas. Semakin dan pastinya penduduk kan semakin berkembang, pastinya itu. Kami sudah mencoba juga, pokoknya nanti gimana caranya, karena kalau dari segi tanah itu mereka sebenarnya punya lahan kosong, tapi untuk membangun itu, nah itu masih perlu. Masih perlu pemikiran mereka semuanya. Iya. Insya Allah mungkin ke depan, ya insya Allah itu bisa kita wujudkan, ada madrasah di Kampung Toyopake Nusa Penida. Iya. Semoga Bapak biar semua Amin. itu sama-sama Pak, dari kepulauan yang kita berseberangan mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik juga. Betul. Mungkin di sini juga bisa. Nah Pak Haji, terkait dengan SEPPDB nih yang baru yang dikeluarkan KPK Pak Haji, yakin nggak sih Pak Haji? Mungkin secara umum nih Pak Haji ya, kita tidak berbicara tentang MII, MIN atau apa yang di bawah kewenangan Kementerian Agama lah Pak Haji. Yakin nggak semua sekolah, instansi bisa menerapkan itu walaupun SE itu sudah dikeluarkan? Iya. Manusia itu jangankan aturan manusia ya, aturan Tuhan pun mereka nggak bisa takut. dirubah. Itu aja jawaban saya. Oh, itu aja. Artinya jangankan aturan manusia, aturan Tuhan pun mereka nggak takut gitu. Iya. Aturan Tuhan pun mereka langgar, apalagi hanya aturan manusia. Berarti kemungkinan masih lah begitu. Gitu ya. Tapi paling tidak meminimalisir kegiatan-kegiatan praktek-praktek tersebut. Mudah-mudahan ya dengan ada SE itu sedikit berkurang lah begitu. Tapi saya yakin kalau untuk menghilangkan itu susah. Satu hil yang mustahil. mustahil. Satu hil yang mustahil. Saya seperti itulah karena manusia itu tidak bisa. Dan kadang-kala yang jadi masalah, ini bukan mengkritik itu, tapi fakta ya. Orang yang ngomong itu justru pelaku gitu. Paham maksud saya itu? Iya, yang mengeluarkan gitu. Yang mengeluarkan itu bisa jadi juga mereka tuh pelaku. Yang mengeluarkan mungkin mereka pelaku. Mungkin ini sedikit teguran dari Pak Haji yang secara tidak langsung disampaikan ya Pak Haji ya. Nah Pak Haji, tambahan sedikit lagi deh Pak Haji, sonasi yang dulunya sudah berjalan. Iya. Ya, menurut Pak Haji ada manfaatnya nggak sih Pak Haji dari sonasi tersebut yang sudah dilakukan di setiap sekolah secara umum? Saya ambil bahwa itu positif sebetulnya,
supaya sekolah-sekolah itu tidak jor-joran ya. Iya. Artinya tidak ya seperti tadi itu betul-betul kalau dengan zonasi ini sebenarnya ada satu keuntungan di mana anak yang tadinya tidak bisa kemana-mana, tapi karena dia sudah ini ya mau tidak mau sekolah itu harus nerima. Kalau dulu itu kan karena banyak orang luar datang ke sana yang pinter, yang titipan tadi, akhirnya anak yang bisa jadi itu sekolahnya di samping rumahnya, malah dia nggak bisa sekolah di samping rumahnya itu. Bahkan bisa jadi orang tuanya berjasa dulunya dengan sekolah itu, tapi karena dengan sistem yang dulu seperti itu, akhirnya dia juga tetap tidak bisa sekolah di tempat itu. Nah, dengan sistem zonasi ini sebenarnya positifnya banyak gitu ya. Ya, tetapi tadi saya katakan apapun itu manusia itu bisa merubah segalanya. Ada saja gitu. Iya, walaupun aturan itu sudah dibuat lagi aturan ya. itu sudah dibuat. Begitu. Oke Pak Haji, ini sudah lumayan kita berbincang-bincang. Mungkin Pak Haji bisa disampaikan untuk orang tua yang akan mendaftarkan anak-anaknya pada tahun ajaran ini, ada nggak pesan-pesan, sedikit pesan-pesan bagaimana sih kita harus melakukan pendaftaran atau apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Haji. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini kami dari Seksi Pendidikan Islam yang membidangi sekolah atau madrasah, kami himbau kepada kaum muslimin, bapak-bapak, orang tua, wali yang akan menyekolahkan anaknya, mari bersama-sama kita sekolahkan anak-anak kita di madrasah yang ada di Kabupaten Kelungkung. Untuk tingkat SD, Bapak Ibu bisa memilih di 3 tempat. Untuk wilayah Gel-Gel ada MIN Kelungkung, untuk di Kecamatan Kelungkung ada MII Kelungkung, untuk di Kecamatan Dawan ada MI Bahrul Ulum yang sekalipun masih bayi ya, tetapi itu sudah sah, sudah izin operasionalnya sudah keluar, artinya sudah sah secara aturan hukum gitu kan. Nah kemudian juga di sini juga ada MTS Hasanuddin. Mari anak-anak yang sudah lulus dari MI tadi untuk menyekolahkan anak juga di MTS Hasanuddin. Kemudian ini yang juga sangat penting. Tantangan zaman sekarang luar biasa, maka kami pun menyiapkan atau menyediakan di Kelungkung ini ada satu sekolah yang sekaligus pondok pesantren. Kalau bahasa keren sekarang boarding school gitu kan. Nah, pondok pesantren itu tentu saja berbeda karena apa? Siswa sehari-harinya tetap tinggal di situ. Dididik secara keagamaan yang banyak sehingga hal-hal yang nanti dari luar itu betul-betul bisa kita saring sedemikian rupa. Jadi istilahnya kenakalan sekolah itu lebih sedikit lah begitu. Meskipun bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Jadi itu himbauan kami, mari sekolahkan anaknya di madrasah. Ya terutama di madrasah yang di Kelungkung. Tagline untuk madrasah adalah madrasah maju, madrasah bermutu, madrasah mendunia. Madrasah maju, madrasah bermutu, madrasah mendunia. Keren sekali Pak Haji. Oke sahabat religi, hari ini kita sudah berbincang-bincang walaupun sebentar, tapi Pak Haji sudah memberikan informasi yang akurat dan juga sedikit sindiran-sindiran halus deh. Ya Pak Haji ya. Baik, terima kasih banyak Pak Haji untuk hari ini. Sama-sama Tessa ya. Lain kali kita akan bertemu lagi Pak Haji ya. Siap. Dalam tema yang berbeda. Okay. Baik sahabat religi, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santun, transparan, integritas, amanah. Satria Kementerian Hukum pasti bersih melayani. Reformasi birokrasi, kita bisa oke jaya.